Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan bernalar menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi cara kita memahami masalah dan mengambil keputusan. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa mereka mungkin memiliki pola pikir atau kebiasaan yang menunjukkan kelemahan dalam bernalar. Ciri-ciri bernalar lemah seringkali muncul tanpa disadari, mulai dari mudah terpengaruh opini hingga sulit memahami konsep dasar dalam argumen. Jika tidak segera dikenali, hal ini bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat dan hubungan sosial yang terganggu. Nah, untuk itu, video ini akan membahas 5 tanda umum ciri orang bernalar lemah, sekaligus memberikan tips sederhana untuk memperbaikinya. Simak sampai habis, siapa tahu salah satunya relevan dengan pengalamanmu. Yang pertama, mudah percaya pada informasi tanpa verifikasi. Salah satu ciri bernalar yang lemah adalah mudah menerima informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dulu. Dalam dunia digital saat ini, hoaks dan informasi palsu beredar dengan sangat cepat. Jika seseorang hanya menerima informasi berdasarkan katanya atau popularitas suatu isu, itu menunjukkan kurangnya kebiasaan untuk berpikir kritis. Sebagai solusi, cobalah untuk membiasakan diri mencari sumber terpercaya dan melakukan verifikasi informasi. Misalnya, saat membaca berita, cari tahu apakah sumbernya berasal dari media kredibel atau hanya sekedar opini pribadi. Dengan begitu, kemampuan bernalar kritis akan terasah dan risiko menyebarkan informasi yang salah bisa diminimalkan. 2. Tidak bisa membedakan fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya, sementara opini lebih kepada sudut pandang atau hanya pendapat seseorang. Orang dengan pola pikir lemah seringkali menganggap opini sebagai kebenaran mutlak, terutama jika itu sesuai dengan keyakinannya. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mempelajari cara membaca informasi secara analitis. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bisa dibuktikan? Atau apakah ini hanya pendapat pribadi? Nah, dengan membiasakan pola pikir tersebut, kemampuan bernalar akan menjadi lebih tajam. 3. Suka melakukan generalisasi berlebihan. Menganggap suatu kejadian yang mewakili keseluruhan situasi adalah kesalahan berpikir yang umum terjadi. Misalnya, seseorang gagal dalam satu bidang, lalu menganggap dirinya akan selalu gagal di semua hal. Nah, ini adalah bentuk generalisasi yang berbahaya dan menunjukkan kelemahan dalam bernalar. Untuk menghindarinya, belajarlah memisahkan satu kasus dengan konteks yang lebih luas. Jangan takut untuk belajar dari kegagalan, tetapi hindari untuk menjadikannya sebagai acuan mutlak untuk masa depan. Setiap situasi pasti memiliki aspek unik yang harus dipahami secara mendalam. 4. Enggan menerima kritik atau sudut pandang berbeda. Orang dengan kemampuan bernalar yang lemah seringkali merasa tersinggung saat mendapatkan kritik. Mereka cenderung menganggap perbedaan pendapat sebagai ancaman, bukan peluang untuk berkembang. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya kebiasaan untuk mendengarkan dan menganalisis perspektif lain. Cobalah untuk mulai menerima kritik dengan pikiran terbuka. Lihat kritik sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai serangan pribadi. Dengan begitu, proses bernalar akan menjadi lebih sehat dan objektif. 5. Tidak mampu menyusun argumen yang logis. Orang yang memiliki pola pikir lemah seringkali kesulitan dalam menyampaikan pendapat dengan argumen yang jelas dan logis. Mereka mungkin melompat-lompat dari satu topik ke topik lain tanpa ada keterkaitan yang jelas.
sehingga sulit dimengerti oleh orang lain. Nah, untuk meningkatkan kemampuan ini, lihatlah diri untuk berpikir secara sistematis. Tuliskan pendapatmu dengan struktur yang jelas, seperti pernyataan, alasan, dan bukti. Dengan cara ini, kemampuan bernalar akan berkembang dan argumen yang disampaikan menjadi lebih meyakinkan. Bernalar yang lemah seringkali menjadi hambatan dalam memahami informasi secara tepat. Dengan mengenali ciri-cirinya, seperti mudah percaya tanpa verifikasi, atau sulit membedakan fakta dan opini, kita bisa mulai melatih diri untuk berpikir lebih kritis dan logis. Jangan takut untuk menerima kritik atau sudut pandang berbeda, karena itu adalah langkah penting dalam memperbaiki cara berpikir. Nah, dari penjelasan sejauh ini, mana dari ciri-ciri yang paling ingin kamu perbaiki?